Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Maleaki pasal yang terakhir. Nah, kitab Maleaki ini memang kitab yang jarang sekali dibahas di dalam khotbah. Karena itu di dalam sepanjang bulan November ini kita khusus membahas kitab Maleaki dari minggu pertama kemarin ya sampai hari ini. Karena memang kitab Maleaki ini adalah kitab yang di dalamnya ada banyak hal yang sangat relevan untuk kita orang-orang percaya yang hidup pada zaman ini. Ya. Nah, hari ini tema kita adalah Hari Tuhan. Nah, kita akan melihat apa itu yang dimaksud dengan Hari Tuhan di dalam Alkitab dan apa yang dimaksud Hari Tuhan di dalam kitab Maleaki. Kenapa itu ditegaskan oleh Tuhan? Tuhan memberitakan tentang adanya Hari Tuhan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, ini kita akan lihat bersama-sama. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Maleaki pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang keenam. Nah, saya akan bacakan bagi kita secara perlahan. Bagian ini diberi judul Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ayat 5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saya ulangi ayat yang kelima sebagai ayat yang menjadi kunci. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Hari Tuhan di dalam kitab Maleaki ini merupakan satu hal yang sangat penting, dan itu dikatakan bukan hanya di pasal 4 tapi juga di pasal 3. Dan itu memberikan satu penegasan yang kuat sekali bahwa pada hari Tuhan itu akan terjadi di mana orang-orang yang fasik, yang tidak takut akan Tuhan akan mengalami kebinasaan, dan orang-orang yang takut akan Tuhan akan mengalami hidup. Nah, sebelum kita melihat apa arti hari Tuhan di dalam kitab Maleaki, mari kita akan lihat arti hari Tuhan di dalam seluruh Alkitab. Ya. Nah, sudah secara keseluruhan, kalau kita bicara tentang hari Tuhan di dalam Alkitab adalah, yaitu saat di mana Allah menyatakan kasih, tapi juga keadilannya dan kebesarannya untuk membawa kelepasan, pemulihan, dan sukacita bagi orang-orang tertindas dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi dalam waktu yang sama juga mematahkan kuasa jahat serta menghakimi dan menghukum orang-orang fasik. Tujuannya adalah apa? Supaya ketika penghukuman itu dilaksanakan, maka orang-orang yang tersisa, yang tidak mengalami penghukuman itu, yang luput dari hukuman itu, bisa menyaksikan perbuatan besar Allah, dan mereka kemudian mengakui kebesaran Tuhan dan berbalik serta bertobat. Jadi saudara, kalau kita lihat ini adalah hari Tuhan di dalam Alkitab. Tetapi di dalam Alkitab sendiri ada 3 macam hari Tuhan. Nah, kita akan lihat sepintas. Ya. Nah, yang pertama adalah hari Tuhan yang berkaitan dengan kehidupan atau sering terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, orang-orang Israel. Nah, misalnya pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, ketika mereka sudah ditindas selama 400 tahun lebih, dan kemudian di dalam penindasan dan Allah melepaskan mereka dengan kuasa yang kuat, dan kemudian
dengan pertolongan Tuhan, maka seorang orang Mesir itu mendapatkan penghukuman. Maka di situ Allah menyatakan keadilannya, kuasanya, kebesarannya untuk menghancurkan kejahatan yang selama ini menindas. Dan kemudian bagi orang Israel ada kelepasan, ada sukacita bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Yaitu ketika mereka menghadapi para musuh mereka, orang-orang Filistin. Dan orang-orang yang bangsa-bangsa lain yang mencoba menindas mereka. Tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menghabisi musuh mereka dan Tuhan memulihkan dan melepaskan orang Israel. Nah, saudara, tetapi juga ketika orang Israel berbuat dosa, orang Israel juga tidak lepas dari hari Tuhan yang menghukum mereka. Yaitu ketika mereka berbuat dosa, Tuhan sudah mengutus nabi-nabinya berulang kali, mereka tetap mengeraskan hati, tidak mau bertobat. Maka kemudian Tuhan sampai satu titik di mana mengutus bangsa Asyur, mengutus bangsa Babel, dan kemudian menaklukkan Yerusalem. Bait Allah dihancurkan, semua emas yang ada di bait Allah dibawa ke Babel, orang-orang di Yerusalem menjadi tawanan. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah juga tegas terhadap umatnya pada hari Tuhan, di mana Allah menyatakan kuasanya, kebesarannya, keadilannya kepada orang yang jahat, supaya orang-orang yang tertindas itu mendapatkan kelepasan. Dan tidak menutup kemungkinan umatnya pun mengalami hal yang demikian. Nah, itu yang pertama, hari Tuhan di dalam kehidupan orang Israel. Terus yang kedua adalah hari Tuhan yang menunjuk kepada kedatangan Kristus. Jadi pada waktu Kristus datang, dia lahir, yang sebentar lagi kita akan peringati Advent dan kemudian kita peringati hari Natal. Ketika dia datang sampai kemudian dia disalibkan, mati di atas kayu salib dan naik ke surga. Di situ adalah merupakan hari Tuhan di mana Allah menyatakan kasih-Nya, keadilannya, kebesarannya. Supaya apa? Pada waktu di atas kayu salib kuasa-kuasa iblis ditaklukkan di bawah kuasa Allah. Dan tidak ada kuasa sekalipun yang bisa mengalahkan kuasa Yesus. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus di dalam kelemahan mereka, ketika mereka sungguh-sungguh datang percaya kepada Yesus, akan beroleh keselamatan, diangkat menjadi anak kesayangannya, dan juga beroleh hidup yang kekal, dan juga dilindungi daripada yang jahat. Sudah itu hari Tuhan, memberikan kelepasan bagi orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan. Nah, hari Tuhan yang ketiga, itu adalah menunjuk kepada akhir zaman. Di mana Yesus datang untuk yang kedua kali sebagai hakim yang menghakimi dunia. Dan di saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Maka dikatakan bahwa pada waktu itu orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat akan diadili. Dan Tuhan akan memisahkan kambing daripada domba, ilalang daripada gandum, dan orang-orang benar akan dikumpulkan dan mereka mengalami sukacita oleh karena mereka harus menderita di dalam kesengsaraan di dunia ini dan tetap berharap kepada Tuhan, tapi mereka dengan kesetiaan dan waktunya itu tiba, Tuhan melepaskan mereka. Tetapi orang-orang fasik yang melawan Tuhan, yang tidak hidup takut akan Tuhan, pada waktu itu sudah tidak ada lagi kesempatan selain daripada menerima penghukuman dari Tuhan. Nah, saudara, itu adalah hari Tuhan di dalam Alkitab. Ada 3 macam ini. Nah, saudara, kemudian apa yang menjadi makna hari Tuhan di dalam kitab Maleakhi ini? Saudara, mari kita lihat. Tadi kita baca di dalam kitab Maleakhi bahwa sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Hari Tuhan yang besar dan dahsyat didahului oleh Nabi Elia yang datang. Nabi Elia sudah hidup sekian ratus tahun sebelum kitab Maleakhi. Tapi Nabi Elia akan datang lagi. Nah, nanti kita lihat. Kemudian pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Saudara, dari 2 ini kita bisa melihat kesimpulan satu hal. Yaitu bahwa satu yang datang siapa? Allah sendiri yang datang. Jadi hari ini kalau ada agama-agama tertentu atau orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Yang kemudian ketika mati dan diakui bangkit oleh muridnya. Dan dijadikan Tuhan oleh muridnya. Itu adalah satu klaim yang salah. Bahkan sebelum Yesus lahir di dalam Maleakhi sudah dikatakan, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi siapa yang akan datang? Tuhan sendiri yang akan datang.
Dan ada utusan yang akan datang lebih dulu, yaitu Elia. Nah, saudara, Elia ini siapa sih yang dimaksud? Nah, di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 13 sampai 14. Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu, dikatakan begini. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi yang disebut Elia itu siapa? Yohanes Pembaptis. Berarti yang mendahului Yohanes Pembaptis, tahu Yohanes Pembaptis mendahului siapa? Tuhan Yesus sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat kaitan PL dan PB, bahwa kedatangan Yohanes sebagai Elia itu bukan dia adalah reinkarnasinya Elia, bukan. Tetapi kepribadian Yohanes, pelayanan Yohanes itu mirip dengan Elia. Dia pakai jubah dari bulu domba dan ikat pinggang kulit, sama seperti Elia. Dia juga punya keberanian yang luar biasa menentang raja, si Elia, dan Yohanes Pembaptis menentang Herodes. Dia berani lakukan itu, sama punya keberanian. Dan yang ketiga, mereka berdua adalah orang-orang yang membawa orang Israel bertobat, berbalik hatinya kembali kepada Tuhan. Baik Elia maupun Yohanes Pembaptis. Jadi kedatangan Yohanes Pembaptis ini adalah sebetulnya menunjukkan Elia yang akan datang, yang sudah dijanjikan itu. Inilah Yohanes Pembaptis yang mana mendahului kedatangan Tuhan sendiri, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menjadi penebus bagi manusia. Sehingga dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa Yesus bukan dijadikan Tuhan oleh manusia, tapi Yesus adalah manusia, dari Allah yang menjadi manusia. Saudara, kalau Allah yang maha besar, bisa nggak dia jadi batu? Bisa kan? Maka tidak sulit bahwa Allah yang maha besar juga bisa jadi manusia. Nah, ini banyak pertentangan, tapi ini justru meneguhkan kita. Ya. Nah, jadi Pak Yohanes di dalam Maleakhi ini, kita mendapatkan bahwa hari Tuhan yang dimaksud oleh Maleakhi adalah di mana Yohanes Pembaptis akan datang. Dan itu mendahului keselamatan yang besar, di mana kejahatan ditaklukkan, yang begitu dahsyat, kuasa iblis sendiri ditaklukkan, dan orang-orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal dan dikasihi oleh Allah. Nah, saudara, pertanyaannya begini. Mengapa kalimat ini dikatakan tentang hari Tuhan ini, dikatakan oleh Nabi Maleakhi kepada orang-orang Israel pada zaman itu? Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang tadi kita baca, yaitu bahwa supaya orang-orang Israel itu hati-hati bapa berbalik kepada anak-anak, anak-anak kepada bapaknya. Itu artinya ada pertobatan yang sungguh-sungguh, bahkan rekonsiliasi di dalam keluarga. Nah, kenapa ini diucapkan kepada orang-orang Israel di zaman Maleakhi? Karena ini menjadi sebuah teguran yang keras dari Tuhan, bahwa kalau mereka tidak bertobat, Tuhan akan segera menghukum mereka. Tapi peringatan yang sangat keras ini semata-mata Tuhan tujukan bukan untuk mengancam, tapi untuk mengajak mereka kembali dan bertobat. Nah, saudara, mari kita akan lihat sebetulnya ya, dari seluruh kitab Maleakhi ini apa sih yang menjadi dosa mereka. Paling tidak ada dua hal ya, yang kita akan lihat. Yang pertama adalah, dan ini dua hal ini adalah dua hal yang kalau kita lihat nanti itu bisa saja dan mungkin malah sering kali bisa terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, kita orang yang sudah mengenal Tuhan. Nah, yang pertama adalah bahwa apa yang mereka lakukan, dosa mereka adalah ketika mereka itu tidak mengakui akan kebaikan dan kasih Tuhan. Maka kita sudah membaca di dalam minggu pertama, ya, aku mengasihi engkau. Tuhan mengatakan kepada orang Israel, aku ini mengasihi engkau. Tetapi orang-orang Israel pada waktu itu mengatakan, Tuhan, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Jadi mereka ini, Tuhan sudah mengasihi, tapi mereka tidak tahu. Seperti apa sih Tuhan kasih-Mu kepadaku?
Mereka melihat bahwa hidup mereka begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan. Sampai mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Dan saudara, kalau kita lihat, ketika seseorang tidak bisa melihat kebaikan, kasih Tuhan dalam hidup mereka, itu akan membawa mereka masuk ke tahap berikutnya, yaitu apa? Jauh dari Tuhan dan tidak peka akan dosa di dalam dirinya. Waktu mereka tidak peka akan dosa di dalam dirinya, mereka tidak menghormati Allah dan tidak takut akan Allah. Waktu mereka tidak takut akan Allah, mereka akan bisa berbuat dosa lebih jauh, bukan hanya di dalam hati, tapi kemudian muncul keluar secara nyata, terbuka, dan bisa dilihat orang. Dan itu yang terjadi. Ketika mereka mengatakan, Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau. Mereka mengatakan, dengan cara bagaimana Tuhan kau mengasihi kami. Tapi kemudian di dalam bagian berikutnya, Tuhan juga menegur mereka, engkau menghina namaku dan mencemari baitku. Tapi mereka membantah, mereka katakan, dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Mereka sudah menghina Tuhan, mencemari bait Tuhan, tapi mereka enggak merasa mereka lakukan itu. Terus kemudian Tuhan menegur lagi, engkau telah berkhianat terhadap aku dan terhadap istri-istrimu. Kemudian jawabnya orang Israel, apa? Bagaimana mungkin kami melakukan itu? Tapi ternyata bahwa mereka itu sudah melakukan penyembahan berhala oleh karena mereka meninggalkan istri-istri mereka. Dan kemudian mereka melihat ada bangsa lain yang lebih cantik walaupun beribadah kepada Allah lain. Dan kemudian diambil sebagai istri dan kemudian beribadah kepada Allah itu dan meninggalkan istri mereka. Ini sudah dosa yang terbuka. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, ini juga menjadi tanda awas dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Hari ini kalau kita dalam pergumulan, sering tidak atau pernah tidak kita bertanya, Tuhan, bagaimana aku tahu engkau mengasihi aku? Kondisiku seperti ini. Ada keluarga yang meninggalkan aku, orang yang masih aku butuhkan. Tuhan, kondisi ekonomiku seperti ini, sakitku seperti ini. Dan ketika kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam segala pergumulan kita tidak bisa melihat kasih Tuhan, maka itu tanda bahaya yang pertama yang perlu untuk kita awasi. Karena ketika kita tidak bisa melihat itu, kita tidak merasakan Tuhan dekat dengan kita. Maka pelan-pelan kita menjadi orang yang tidak peka ketika ada dosa ada di dalam hati kita. Kita merasa baik-baik saja, saya beribadah, yang penting saya datang, tapi beribadah hati kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati kita jauh daripada Tuhan, ada kebencian, iri hati, dan sebagainya menguasai kita. Dan kita tidak peka, kita anggap itu satu hal yang umum. Dan kita tidak ada takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Dan yang paling parah, kita bisa menjumpai ada juga orang-orang Kristen yang mengaku Kristen yang kemudian masuk di dalam perzinahan dan perselingkuhan. Yang sudah melakukan dosa secara terbuka, sosial, dan juga mungkin penindasan terhadap orang lain. Nah, so itu hal yang pertama. Sehingga Tuhan menegur mereka dan mengatakan hari Tuhan akan segera tiba. Nah, yang kedua adalah mereka sebagai umat Tuhan itu memiliki harapan yang salah ketika mereka mengikut Tuhan. Nah, pada waktu mereka ditegur oleh Tuhan di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat 13. Saya akan bacakan, ya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka tetap luput. Jadi mereka mencoba melihat, kalau ikut Tuhan, mereka merasa bahwa mereka tidak seberhasil orang-orang yang tidak ikut Tuhan. Ada orang yang tidak ikut Tuhan, berbuat dosa, menentang Tuhan, berani mengata-ngatai Tuhan, tetapi mereka lebih kaya daripada orang-orang percaya, lebih sukses dari orang-orang percaya. Maka mereka mengatakan, untuk apa Tuhan aku ikut engkau? Kalau aku tidak bisa lebih kaya daripada mereka. Saudara, ini ada kekacauan di dalam hal sikap kita beribadah kepada Tuhan. Kita mencampur adukan antara kekayaan
dengan mengikut Tuhan. Seolah-olah mengikut Tuhan harus menjadi kaya. Dan kalau kita ikut Tuhan, Tuhan wajib memberi kita kekayaan. Saudara, mana di dalam Alkitab seperti itu? Gak ada begitu. Nah, saudara, kalau kita lihat, ya, tapi ini yang sering bisa terjadi di dalam hidup kita. Betul tidak? Kita merasa, kita berpikir, Tuhan kalau seandainya saya lebih kaya dari orang itu, bukankah kemudian orang yang tidak percaya itu akan mengakui saya? Dan saya akan lebih mudah untuk membawa dia kepada Tuhan. Kalau dia lebih kaya Tuhan, aku tidak lebih kaya, maka akan lebih sulit untuk aku membawa dia kepada Tuhan. Betul ya? Pernah nggak berpikir begitu? Betul atau betul banget? Betul ya? Kadang kita bisa berpikir begitu. Nah, saudara, ada seorang yang bertanya pada waktu dia mengikuti seminar pembinaan iman Kristen. Dia bertanya begini. Dia mengatakan, mengapa kita sebagai orang percaya tidak lebih kaya daripada orang lain yang tidak percaya Kristus? Kita mengatakan ada hikmat Allah yang menyertai kita. Tapi kenapa hikmat Allah yang ada dalam diri kita kalah dengan hikmat dunia? Dia bisa lebih berhasil seolah hikmat kita ini kalah dengan hikmat dunia. Saya pernah berpikir begitu tidak? Dan wajar nggak berpikir begitu? Wajar ya? Nah, saudara, tetapi kita mencoba mencampur adukan bahwa ketika kita berpikir bahwa kita berhikmat, hikmat Allah sama dengan kekayaan. Dan secara tidak langsung ketika kita berpikir begitu, itu untuk ego kita karena kita sebetulnya ingin memanipulasi Tuhan dan ingin kekayaan itu lebih daripada Tuhan sendiri. Saudara, kira-kira Kristus itu hikmatnya seberapa? Kita mempercayai Tuhan Yesus memiliki hikmat yang luar biasa, betul? Karena dia adalah Allah sendiri, jadi hikmatnya dia adalah hikmat ilahi. Hikmatnya sempurna, hikmat dari Allah, hikmat yang luar biasa tidak tertandingi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia, Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Sudah pada waktu kita ingin betul-betul memuliakan Tuhan di dalam hidup kita, jangan campur adukan antara ibadah kita, ikut Tuhan dengan kekayaan. Seolah kita wajib menuntut Tuhan, berhak menuntut Tuhan untuk memperkaya kita baru kita bisa menjadi kesaksian yang baik. Bukan. Tapi justru kalau kita ingin menjadi kesaksian yang baik, memuliakan Tuhan, yaitu kita hidup seperti Yesus hidup. Kita memiliki karakter Yesus di dalam keadaan apapun, karakter Yesus itu nampak di dalam hidup kita. Itu kita memuliakan Tuhan. Bukan ketika kita kaya, baru kita memuliakan Tuhan. Nah, ketika kita campur adukan ini, maka ini menjadi bahaya. Dan sampai kepada tidak sedikit kita mudah masuk kepada apa? Persaingan kekayaan. Siapa pergi ke luar negeri sini, kita nggak mau kalah pergi sana. Siapa punya mobil ini, kita tidak mau kalah punya mobil yang lain, yang lebih bagus. Sehingga tidak sedikit juga kita masuk di dalam hidup kita persaingan kekayaan. Dan kita mengatakan bahwa itu adalah bagian dari iman kita. Saudara, itulah sebabnya kita tidak menganut teologi kemakmuran. Karena ini sesat betul. Jauh daripada hadapan Tuhan. Dan kita ditegaskan bahwa mengikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan, itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita, menjadi serupa dengan Kristus. Tapi orang-orang Israel pada waktu itu enggak begitu, punya pikiran yang terbalik. Nah, sehingga Tuhan perlu menyatakan keadilannya. Hari Tuhan akan datang kalau engkau tidak cepat berubah, bertobat. Saudara kasih dalam Tuhan, ini juga menjadi ajakan bagi kita, supaya sebagai orang-orang percaya kita selalu mengingat akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dengan kita baca Alkitab setiap hari, dengan kita ke gereja menyanyikan pujian, kita diingatkan kasih Tuhan. Dan itu menolong kita untuk tetap dekat dengan Tuhan dan bisa hidup untuk penuh dengan takut akan Tuhan. Saudara, saya akan bacakan dari Maleakhi pasal yang ketiga. Sebelumnya ada satu cerita lagi. Ya, tambahan ini tidak ada di KU1. Masih keburu ya jamnya? Masih ya? Saudara, pada suatu hari
Timothy Keller, dia seorang pengkhotbah, penulis yang sangat bagus tulisannya. Dia bercerita pada waktu dia kuliah, dosennya menjelaskan bahwa Ayub kita tahu orang yang sangat menderita hidupnya karena iblis memberikan pencobaan yang luar biasa berupa penyakit, anaknya meninggal, semua hartanya habis. Dan di dalam kitab Ayub kita bisa mendapati beberapa kali Ayub itu seperti mengutuki kelahirannya. Dia seperti mengutuki apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Dia seperti tidak terima dan marah kepada Tuhan. Tetapi di akhir kitab Ayub, Tuhan memberikan konfirmasi bahwa Ayub ini semua perkataannya itu benar. Dan sahabat-sahabatnya yang menuduh Ayub berbuat jahat, sahabat-sahabatnya diminta untuk bertobat oleh Tuhan. Saudara, kenapa Ayub dibenarkan oleh Tuhan? Walaupun dia juga punya kemarahan ketika dia mengalami seperti itu. Ayo, siapa yang mau menjawab boleh. Kenapa Ayub dibenarkan oleh Tuhan? Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Ayub, ketika Ayub berseru kepada Tuhan, dia sepertinya menyalahkan Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Bahkan dia mengutuki hari kelahirannya. Tapi semua itu Ayub lakukan. Ketika dia lakukan itu, dia lakukan dengan Tuhan sendiri di dalam doanya kepada Tuhan. Dia tidak mengatakan itu kepada orang lain. Dan dia tidak mengubah kasihnya dan takut akan Tuhannya kepada Tuhan. Tapi dia katakan di dalam doanya, dia berseru kepada Tuhan segala kepahitan hatinya, segala kemarahan hatinya, segala apa yang ada dalam dirinya. Dia ungkapkan semua, itu dia ungkapkan hanya kepada Tuhan. Maka di akhir kitab Ayub, Tuhan mengatakan hambaku Ayub itu adalah orang yang benar. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berseru dan mengatakan, mengungkapkan semua isi hati kita. Tapi bukan kepada manusia. Tapi kepada Tuhan. Artinya bahwa ketika kita sakit seperti apapun, berat seperti apapun, kita tetap datang dan bicaranya kepada Tuhan. Saudara, saya akan bacakan dari Maleakhi sebagai penutup. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18, saya bacakan begini ya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini apa yang terjadi kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kitab peringatan itu adalah kitab di mana ditulis untuk mengingat nama-nama orang yang takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Akan ada perbedaan pada hari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh takut dan beribadah kepada Tuhan dengan orang yang sepertinya beribadah kepada Tuhan, tapi hatinya tidak ada takut akan Tuhan.